מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. Seolah tak cukup memberi balasan kepada Iran dengan membunuh para pemimpin proksi-proksinya, yakni kelompok Hamas dan Hizbullah. Israel memilih untuk terus membabi buta mengoyak pertahanan dan produksi rudal milik Iran. Israel kembali menabuh genderang perang dengan melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024. Bahkan Israel mengaku serangannya kali ini tepat mengenai target militer di Iran. Lantas, apa alasan Israel menyerang Iran dan balasan apa yang akan dilakukan Iran atas serangan Israel? Bersama saya, Wiyuda Beta, kita kupas tuntas di Brigade edisi kali ini. Oke, kita bahas mulai dari awal. Israel melunasi janji mereka untuk membalas serangan Iran yang terjadi pada 1 Oktober 2024. Israel membalas serangan Iran itu dengan menargetkan sasaran militer pada Sabtu 26 Oktober 2024. Media Iran melaporkan sedikitnya 6 ledakan terdengar di sekitar ibu kota Teheran tanpa menyebutkan penyebabnya. Juru bicara Israel Defense Force atau IDF, Daniel Hagari, menyebut serangan ini sebagai balasan terhadap serangan berbulan-bulan dari Iran ke wilayah mereka. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. Setelah kita membahas alasan Israel menyerang Iran, lalu kini muncul tanda tanya, apa sih yang jadi target serangan Israel? Rupanya serangan kejutan Israel ini menargetkan fasilitas produksi rudal milik Iran. Setelah beberapa waktu lalu ratusan rudal Iran membombardir Israel, kini Iran yang kelimpungan karena tempat produksi rudalnya balik diserang anak buah Netanyahu. Serangan itu dilancarkan Israel selama berjam-jam sebelum akhirnya pesawat-pesawat tempurnya kembali ke pangkalan. Dalam sebuah pernyataan militer Israel menyebut serangan Israel itu dilakukan pasukan angkatan udara Israeli Air Force atau IAF. Merespons serangan Israel, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meminta para pejabat Teheran segera memutuskan cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan Iran. Hal ini Ayatollah sampaikan pada Minggu 27 Oktober 2024. Menurut Ayatollah, serangan tempo hari terlalu dibesar-besarkan oleh Israel. Namun di sisi lain, Iran juga tidak boleh meremehkan serangan apapun dari Israel. Untuk itu, Ayatollah mengajak rakyat Iran untuk memberikan pemahaman kepada Israel seberapa kuat Teheran sebenarnya. Pada hari yang sama, senada dengan pernyataan Ayatollah, Presiden Iran Masoud Pezeshkian
turut mengajak rakyatnya untuk tak gentar menghadapi ancaman serangan dari Israel. Pezeskian menyebut rakyat Iran tak akan mundur menghadapi Israel dan akan terus membela hak-hak mereka. Dalam pernyataannya, Pezeskian turut menyampaikan bela sungkawa kepada para keluarga tentara Iran yang meninggal dunia dalam gelombang serangan Israel Sabtu lalu. Diketahui serangan Israel yang berlangsung selama 3 jam itu menewaskan 4 tentara Iran. واقعیت قضیه اینه که کشور ما، مردم عزیز ما در این 40-45 سال ثابت کردن که در مقابل هیچ متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون همیشه دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد. من شهادت عزیزانی که در نیروی هوایی ما و پدافند هوایی جانشون از دست دادن به خانواده‌شون تسلیت عرض می‌کنم. Parlemen Iran pun satu suara dengan Ayatollah dan Pezeskian. Juru bicara Parlemen Iran, Mohammad Bagher Kolibaf, berjanji Iran akan membalas Israel dan membela diri sesuai dengan bab 51 Piagam PBB. Meski demikian, Kolibaf menyampaikan bahwa Iran perlu mengambil sejumlah pertimbangan jika berniat kembali membalas Israel. Senada, juru bicara Kemenlu Iran, Ismail Baghaei, mengatakan bahwa Iran akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk membalas serangan Israel. Seiring dengan seruan serangan balasan Iran ke Israel, menarik untuk disimak perbandingan kekuatan militer antara kedua negara. Lantas, bagaimana perbandingan kekuatan antara Iran dan Israel? Israel memiliki dana yang lebih besar dibandingkan dengan Iran karena didukung oleh Amerika Serikat. Israel dilaporkan memiliki 241 pesawat tempur, sedangkan Iran hanya memiliki 196 pesawat tempur. Dari jumlah helikopter serang, Israel juga lebih unggul dibandingkan Iran. Israel diketahui memiliki 48 unit helikopter serang, sedangkan Iran hanya memiliki 12 unit. Beralih ke kekuatan angkatan darat kedua negara. Diketahui Iran memiliki lebih banyak jumlah tank dibandingkan dengan Israel. Iran memiliki tank sebanyak 4.071 unit, sedangkan Israel hanya memiliki 2.200 tank. Kemudian Iran juga lebih banyak memiliki kendaraan lapis baja, artileri, dan peluncur roket dibandingkan Israel. Berikutnya perbandingan angkatan laut yang dimiliki oleh kedua negara. Iran dilaporkan memiliki lebih banyak kapal selam daripada Israel. Iran memiliki 19 kapal selam, sedangkan Israel hanya memiliki 5 kapal selam. Kekuatan armada angkatan laut Iran sendiri jauh lebih besar dibandingkan Israel dengan total 101 armada. Sementara itu, Israel hanya memiliki 67 armada angkatan laut. Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa Iran memiliki kekuatan militer lebih besar dari Israel, meski Angkatan Udara Israel memiliki kekuatan yang lebih besar. Kembali ke bahasan utama kita mengenai serangan Israel ke Iran, dunia pun ramai-ramai mengecam tindakan Israel tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan kekhawatirannya akan meningkatnya eskalasi di Timur Tengah. Ia mengatakan aksi militer di wilayah Timur Tengah patut dikecam dan dihentikan. Turki yang vokal terhadap serangan Israel di Gaza juga mengecam aksi Israel yang menurutnya sudah melampaui batas. Negara pimpinan Recep Tayyip Erdogan itu mengatakan mengakhiri teror Israel adalah tugas bersejarah untuk memastikan keamanan dan perdamaian internasional. Erdogan menyerukan masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan untuk menegakkan hukum dan menghentikan pemerintahan Netanyahu. Hamas yang juga merupakan sekutu dekat Iran mengecam agresi Zionis terhadap Teheran. Dengan tegas, Hamas menganggap serangan Israel itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Iran dan eskalasi yang menargetkan keamanan kawasan. Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai sahabat dekat Israel terang-terangan mengatakan bahwa Israel berhak membela diri atas Iran. Namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden berharap serangan pasukan militer Netanyahu itu adalah yang terakhir. Serangan Israel ke Iran kali ini dipastikan bukan sekedar pertempuran jarak jauh. Serangan ini seolah menjadi percikan api yang kapan saja dapat membakar kawasan Timur Tengah lebih jauh lagi. Kekuatan militer yang terlibat di kedua kubu serta peran kelompok proksi seperti Hizbullah dan Hamas menjadikan konflik ini lebih dari sekedar duel dua negara. Bukan hanya Israel dan Iran saja yang akan terdampak. Dunia pun ikut menahan nafas, menyadari bahwa perang ini dapat memicu rantai ketegangan geopolitik dengan konsekuensi skala global. Apakah konflik ini akan berakhir dengan dialog atau justru meledak menjadi perang besar? Mata dunia kini tertuju pada konflik di Timur Tengah yang tak berkesudahan. Oke, segini dulu pembahasan kita soal konflik Israel dan Iran kali ini. Saya, Fiyuda Beta, pamit. Kita ketemu lagi di Brigade edisi selanjutnya. Bye.